Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Ya, alhamdulillah ya. Semoga ibu harap kalian di rumah itu baik-baik aja dan terus semangat serta bahagia. Baik, perkenalkan nama saya Siti Komala Putri. Adik-adik di rumah bisa panggil saya dengan nama Kak Komala atau Ibu Komala ya. Nah, pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jadi tujuan dari pembelajaran ini supaya adik-adik di rumah mengetahui bagaimana cara tumbuhan itu berkembang biak secara generatif. Tetapi sebelum kita lanjut dan menyaksikan video pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa dulu ya menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana adik-adik di rumah, sudah siap belajarnya? Ya, udah siap ya? Mari kita mulai. Selanjutnya kita bahas mengenai pengertian perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya adik-adik. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi karena adanya proses perkawinan atau penyerbukan antara benang sari dan putik. Nah, untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif memiliki beberapa ciri, antara lain yang pertama adanya perkawinan atau penyerbukan antara benang sari dan putik, dan yang kedua tumbuhan tersebut memiliki biji. Jadi adik-adik, alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu bunga atau biji. Adik, selanjutnya ini merupakan salah satu contoh gambar bunga beserta bagian-bagiannya. Yang pertama ada mahkota. Mahkota adalah bagian bunga yang menarik karena berfungsi memikat serangga untuk membantu proses penyerbukan. Yang kedua adalah kepala sari. Nah, kepala sari itu adalah struktur kecil yang terdapat pada ujung benang sari yang berfungsi untuk bertanggung jawab dalam penyerbukan sari putik dan memproduksi serbuk sari. Dan yang ketiga adalah benang sari. Benang sari adalah alat reproduksi jantan pada bunga yang berfungsi untuk memproduksi serbuk sari. Yang keempat ada kepala putik. Kepala putik adalah organ reproduksi betina yang berfungsi untuk perkembangan bunga. Yang kelima ada tangkai putik. Tangkai putik adalah bagian bunga yang berfungsi untuk menompang kepala putik. Nah, yang keenam ada kelopak. Nah, kelopak ini adalah bagian bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga-bunga lainnya sebelum kuncup itu mekar. Yang ketujuh ada bakal biji. Bakal biji adalah suatu tempat yang terdapat pada bunga yang dimana putiknya itu ketemuan dengan benang sari dan akan terjadinya proses pembuahan dan bakal bijinya ini akan menjadi cikal bakal tumbuhan baru. Nah, yang ketujuh itu ada tangkai bunga. Nah, tangkai bunganya ini adalah bagian bunga yang berfungsi untuk menompang bunga agar bunga itu tetap berdiri. Dan yang kedelapan itu ada dasar bunga. Dasar bunga adalah bagian bunga yang berfungsi untuk menompang bunganya itu agar bunganya tidak jatuh. Adik-adik, selanjutnya ini merupakan pengertian penyerbukan. Jadi, penyerbukan adalah proses terjadinya serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga. Kita masuk ke jenis-jenis penyerbukan ya adik-adik. Nah, ternyata ada 4 macam loh. Yang pertama penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik lain tetapi kedua bunga tersebut masih dalam satu pohon. Yang ketiga penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik lain yang berbeda pohon tetapi masih dalam satu jenis.
Dan yang terakhir yaitu ada penyerbukan bastra, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala puting bunga lain yang berbeda pohon, tidak sejenis tetapi masih dalam satu famili atau satu keluarga. Kita masuk ke contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau menggunakan biji. Contohnya itu ada rambutan, terus bunga matahari, ada mangga, ada apa lagi ya? Salak, dan masih banyak. Ayo temukan tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau menggunakan biji. Siap adik-adik di rumah? Siap. Kalian boleh tanya ke orang tua kalian, kakak kalian, atau orang-orang dewasa yang ada di rumah. Pasti mereka tahu. Kalian harus coba ya. Siap? Mantap. Adik-adik sekalian yang di rumah, kita ucapkan alhamdulillah ya. Video pembelajarannya sudah selesai. Sampai di sini saja mengenai materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan adik-adik semua. Nah, sebelum Ibu tutup video pembelajarannya, Ibu mempunyai pesan nih buat adik-adik di rumah. Tetap menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya, yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak supaya kita semua terhindar dari virus corona. Nah, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.